Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini saudara akan ada satu pergerakan yang bangkit saudara, dan mereka akan berjalan dan berkembang cepat sekali. Masalahnya cuma saudara ada di dalam kegerakan itu, atau saudara tertinggal saudara, dan saudara tidak ikut di dalam kegerakan ini. Saudara, kegerakan ini akan Tuhan bangkitkan. Saudara, dia tidak mencari orang yang kuat, dia tidak mencari orang yang hebat, dia tidak mencari orang saudara yang merasa bisa dan kaya, tetapi dia mencari orang yang rela mau masuk di dalam kehendak Allah yang sempurna. Saudara, kegerakan ini akan ada di setiap kota. Ini merupakan saudara kegerakan terakhir sebelum Yesus datang yang kedua kali. Saudara, inilah yang disebut hujan awal dan hujan akhir. Saudara, itu akan bergabung menjadi satu. Kalau saudara lihat pada waktu hujan awal, dalam sekali kegerakan 3.000 orang diselamatkan. Maka hujan akhir ini akan sama. Dan kalau hujan awal digabung dengan hujan akhir, maka berarti tiap hari akan terjadi lawatan. Karena tiap hari berarti 6.000, 5.000 orang yang akan ditobatkan, dimenangkan bagi Kristus. Nah saudara, mari kita siapkan saudara dan belajar seperti apa sih pasukan yang terakhir, kegerakan yang terakhir. Saudara, ini kegerakan tidak terdiri dari orang dewasa saja, tetapi dari orang dewasa, anak-anak, orang tua, orang muda, kaya, miskin. Siapa yang mau masuk saudara, mereka akan ikut serta. Kita akan membacanya saudara berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara jawab ayat 2, demikian seterusnya. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkorban. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, yang sama sekali tidak ada yang dapat luput. Seperti gemetaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Saudara, kita lihat di sini saudara, Tuhan berkata tentang satu hari yang disebut hari Tuhan. Saudara, ada banyak orang menanti-nantikan hari Tuhan ini. Saudara, hari Tuhan ini akan datang. Saudara, akan datang dan pasti datang. Saudara siap atau tidak siap, pasti akan datang. Saudara, kalau saudara membaca buku-buku saudara maka saudara tahu bahwa Yesus hari-hari ini saudara sedang sangat berduka. Kenapa saudara? Karena saudara Yesus berkata, kalau saudara baca nanti di bawah saudara bisa beli bukunya surga itu nyata. Saudara, Tuhan berkata begini, kalau aku datang sekarang, maka cuma 20% dari umatku di seluruh dunia yang bisa dibawa ke surga. Saudara, yang lain ini nggak bicara tentang orang dunia. Ini bicara tentang orang Kristen, saudara. Dari seluruh orang Kristen, cuma 20% yang keangkat. Saudara, nah ini jadi pertanyaan. Kalau hari ini Tuhan datang, saudara termasuk yang 20% atau yang 80%? Ayah saya selalu berkata, naik ke surga tidak pernah gandeng-gandengan. Saudara, tidak bisa karena saudara anaknya pendeta bilang, Tuhan kalau papa diangkat aku ikut dipegangin. Tidak bisa. Saudara, setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, saudara. Mulai orang kaya, orang miskin, semua bertanggung jawab sendiri-sendiri. Menjadi satu pertanyaan, kalau Yesus datang sekarang, apakah saudara termasuk dari yang 20 itu? Saudara, kemarin saya baru mendengar kesaksian
Dia berkata ini seorang suami yang sangat mengasihi istrinya. Saudara, ini suami cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tapi istrinya selalu berkata apa? Jangan terlalu fanatik lah, ya, jangan terlalu rohani lah, jangan terlalu serius lah. Pokoknya kita bangun rumah dulu, kita ngurusin keluarga dulu, nanti baru urusan Tuhan. Nah, saudara, suatu malam suaminya ini bermimpi, saudara. Dan dia lihat, saudara, di mana seperti bahtera besar sekali itu turun, saudara. Dan kemudian dia melihat ada begitu banyak orang, saudara, ya, yang berkata cepat masuk, cepat masuk, cepat masuk. Saudara, dan kemudian saudara dia lihat teman-teman beberapa orang sudah masuk di dalamnya. Dan dia kaget karena pada waktu dia masuk di dalamnya, saudara, ternyata yang di dalam itu sudah banyak, saudara, jenderal-jenderal Tuhan. Atau orang-orang yang sudah pulang ke surga, saudara, ya, mereka sudah menunggu di dalam situ, saudara. Nah, kemudian saudara, saat itu dia tarik istrinya. Dia bilang, ayo masuk. Istrinya bilang, nantilah Pak, nanti. Dia berkata, walaupun saudara, ya, hati dia tuh sangat ingin menarik istrinya, tidak bisa. Itu kayak ada sesuatu yang memisahkan dia. Kayak ada satu aliran yang memisahkan dia. Jadi istrinya itu tersedot keluar, sedangkan dia tersedot ke dalam, saudara. Dia berkata walaupun dia berusaha menggapai tangan istrinya, saudara, tetapi tidak bisa, saudara, ya. Itu makin terpisah. Ada dua arus, saudara, yang rasanya kayak bertemu, saudara. Saudara, yang satu membawa itu keluar, yang satu membawa itu masuk. Saudara, dan dia masuk ke dalam dan itu tertutup blak, saudara. Dan kemudian bahtera itu naik ke surga. Saudara, dia berkata, aduh, saya merasa sudah sangat dekat. Dia bicara sama istrinya, Ma, jangan sampai ketinggalan. Ayolah Ma, jangan sampai ketinggalan. Saudara, saya percaya bahwa itu peringatan Tuhan, tidak untuk 1-2 orang, tapi untuk kita semuanya. Saudara, saya hari-hari ini mendengar begitu banyak suara, begitu banyak kesaksian. Saudara, seseorang bermimpi, saudara, ya, dia melihat sebuah kebaktian. Saudara, dan kebaktian itu sudah didatangi, diundang banyak sekali orang. Orang semua diundang. Saudara, dan kemudian banyak orang masuk, saudara. Mereka pikir itu kebaktian. Saudara, tetapi pada waktu dia ngintip dari luar, dia kaget sekali. Karena yang di dalam itu ternyata, saudaranya, menyembah patung. Saudara, ada patung besar sekali, saudara. Kemudian dia berkata, Tuhan, kenapa orang-orang itu tidak sadar kalau mereka itu sedang menyembah patung? Dan Tuhan berkata, itu gerejaku hari-hari ini. Mereka tidak sadar mereka sedang menyembah, saudara, yang namanya monumen. Mereka puas dengan apa yang mereka bangun. Mereka tidak lagi movement atau bergerak, saudara. Tetapi mereka puas dengan apa yang sudah mereka capai. Mereka mulai bergerak diam, saudara. Dan mereka mulai berkata, ya ini gereja saya, ini visi saya, ini rencana saya, saudara. Saudara, akibatnya Tuhan berkata mereka mulai membangun kerajaannya sendiri tanpa mempedulikan Tuhan. Pada waktu itu dia berkata dia ngeri sekali. Karena dia lihat, saudara, iblis itu di ruangan itu berkuasa luar biasa. Saudara, dan Tuhan berkata mereka yang masuk ke dalam situ susah untuk keluar lagi. Susah, sangat susah untuk keluar lagi. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara, dia mulai lari, saudara. Dia lari, dia berkata, saya tidak mau Tuhan. Dan saat itu dia teriak, Tuhan, bawa saya. Dan dia lihat juga satu bahtera besar, tapi di atas gunung. Dia naik ke sana, saudara. Dan itu sudah sangat penuh. Dan kemudian sebentar lagi, itu tertutup. Begitu bahtera itu tertutup, saudara, dia lihat banjir datang. Dia lihat begitu banyak malapetaka. Dia lihat begitu banyak orang yang mati ketok-ketok, saudara. Tapi tidak bisa, sudah tertutup. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita ketinggalan kalau saatnya itu datang. Itu yang disebut hari Tuhan. Nah, mari kita lihat lebih jelas lagi di dalam kitab Yoel. Saudara, ini diceritakan sangat detail, saudara, tentang hari itu yang akan datang. Saudara, dikatakan tiuplah sangkakala di Sion. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang berbicara sama kita. Orang-orang yang ada di Sion, Tuhan berkata, tiup sangkakala, berteriaklah di gunungku yang kudus. Kenapa, saudara? Karena ada banyak anak Tuhan, saudara, sudah meninggalkan kekudusan. Kekudusan artinya, saudara, ya, kita harus melekat kepada Tuhan. Kekudusan artinya Tuhan menjadi yang nomor 1 di dalam hidup kita. Hanya orang yang ada di dalam kekudusan yang membuat Tuhan menjadi nomor 1, saudara, akan mendengar suara ini. Kalau mereka yang tidak bisa, saudara, yang hatinya penuh dengan duit, hatinya penuh, saudara, dengan segala macam yang lain, maka mereka tidak bisa dengar suara ini.
Saudara, diteruskan dikatakan, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Tuhan bilang gemetar, takut. Saudara, Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, anak-anak Tuhan hari-hari ini terlalu mendengar sepihak. Saudara, mereka mendengar, saudara ya, tentang Tuhan itu baik. Mereka mendengar tentang berkat. Mereka mendengar, saudara, tentang kesembuhan, dan itu betul. Tetapi mereka lupa untuk mereka mengerjakan keselamatan dengan takut dan gemetar. Saudara, mereka lupa untuk mencari perkenanan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan itu adil, bahwa Dia tidak segan-segan, saudara ya, menghukum mereka yang tidak pernah, saudara, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka berkata, barang siapa tidak berbuah dipotong, betul kan? Saudara, tapi orang Kristen lupa akan hal ini. Dan Tuhan mau supaya kita gemetar, saudara. Artinya serius dengan Tuhan hari-hari ini. Kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saudara, dikatakan sebab hari itu datang, hari itu sudah dekat. Saudara, saya mau saudara tahu bahwa itu sudah dekat dan sangat-sangat dekat. Sudah dekat. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara kami sedang mau membangun sebuah gedung pertemuan seperti ini. Saudara, dan gedung pertemuan itu untuk jumlah yang cukup besar, untuk 10.000 jemaat, saudara ya. Kemudian saudara, ada seseorang yang mau kerjasama. Dia orang agama Buddha, saudara, agama Konghucu. Dan dia berkata begini sama saya, Bu, saya keluar tanahnya, ya, Ibu keluar bangunannya. Tanahnya, saudara ya, sekitar 30 miliar. Dan bangunannya juga sekitar 30 miliar. Jadi impas, saudara. Terus dia bilang begini, ada dua pilihan, dia bilang. Pilihan pertama, kita jalankan sama-sama nih gedung, dan kemudian selalu bagi hasil. Pilihan kedua, waktu. Jadi 15 tahun ya, atau 5 tahun, ganti-gantian, begitu loh saudara. Terus kemudian saya berkata begini, Bapak, kalau begini mau nggak? Saya bilang, gimana Bu? Katanya, 15 tahun saya yang kelola, semua buat saya. Sesudah itu Pak, semuanya, sampai gedung-gedungnya saya kasih ke Bapak. Ya, bebas habis itu. Saya bilang, saudara, dan dia berkata begini sama saya, Ibu rugi loh, katanya ya. 15 tahun kasih ke saya. Berarti Ibu kehilangan 30 miliar loh Bu, katanya ya. Kan bangunan itu bisa loh. Saya bilang, enggak apa-apa. Dia bilang, kok bodoh banget ya, katanya. Dia pikir saya bodoh, saudara ya. Cuma 15 tahun saya kasih semuanya, gedung-gedungnya semuanya, saudara. Saudara, dan dia yang bodoh, saudara ya. Karena waktunya ini sudah sangat singkat. Saya berani, saudara, lakukan itu. Kami belum tanda tangan aja sih, saudara. Tapi saya berani. Kenapa, saudara? Karena saya tahu, saudara, di alam roh ini waktunya sudah sangat singkat. Sudah sangat singkat, saudara. Ya, saya sering guyon, saudara. Kami punya cukup banyak aset, saudara. Ada gedung, saudara, miliaran. Ada rumah, ada tanah, saudara. Saya sering guyon sama teman-teman saya bilang, siapa yang mau jadi ahli waris? Saya bilang ya, kalau Tuhan Yesus datang, siapa yang mau mewarisi nih? Banyak loh, miliaran. Daripada jatuh ke antikris, tak kasih ke kamu. Saudara, mereka bilang, jahat banget ya. Kalau kita bilang iya, ketinggalan saya, katanya ya. Saudara, saya sering kali godain. Kenapa, saudara? Karena sering kali orang berpikir, wih ya, miliaran. Tapi kalau dia bilang iya, berarti hatinya melekat kepada duit, saudara ya. Bukan kepada Tuhan. Tapi untung pintar-pintar orang yang dekat saya, saudara ya. Jadi tidak ada yang berkata iya, mau jadi ahli waris, saudara. Dia bilang enggak, kita pilih semuanya, ikut diangkat. Saudara, sudah sangat dekat. Sangat dekat, saudara. Nah, saudara, kemudian dikatakan suatu hari yang gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari yang berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di gunung-gunung terbentang. Saudara, ada sesuatu yang kontradiksi nggak? Katanya kelam kabut, betul? Tapi fajar. Kalau fajar itu terang nggak? Saudara lihat nggak? Di saat yang sama, saudara bilang, loh ini yang benar yang mana? Betul kan? Saudara, dua-duanya benar. Karena buat banyak orang, saudara, itu akan merupakan hari yang susah. Kalau saudara lihat tsunami, saudara, gempa bumi, semuanya ini baru permulaan dari kekelaman ya, yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi buat anak-anak Tuhan, pada waktu kekelaman ini mulai datang, maka sebenarnya kita yang berjalan di dalam anugerah Allah, kita yang berjalan di dalam terang Tuhan, maka justru kita akan mulai naik.
Karena Allah akan membuat perbedaan, saudara. Saudara, ada begitu banyak sakit penyakit, saudara, akan muncul. Ada begitu banyak kuman. Saudara, seorang teman saya dokter, saudara, dan dia ke Aceh. Saudara, dan dia berkata sendiri, saudara, ya, sebenarnya di antara kita. Dia berkata begini, itu mayat kan berhari-hari, saudara. Dia bilang itu mayat ya menjadi perkembangbiakan, saudara, yang namanya segala macam benih penyakit. Dia bilang itu mutasi gen-gen terjadi. Ada beberapa kasus dia bilang yang ditutup supaya orang tak ribut, saudara ya. Itu terkena saja, saudara, sama air mayat itu tangan membusuk dalam waktu singkat, saudara. Dia berkata itu sangat mengerikan, dia bilang. Itu benar-benar ada satu kuman yang lebih ganas dari AIDS, saudara. Saudara, dan dia berkata AIDS itu dulu berkembang, saudara, di Vietnam. Pada waktu, saudara, mayat-mayat juga seperti itu. Tidak dikubur dengan cepat, saudara, di mana-mana mayat, dan itu berkembang mutasi gen-gen, saudara. Menjadi virus, bakteri itu berkembang. Nah, sekarang ini tsunami, kemudian nias. Dan itu virus dan penyakit, saudara, tidak berhenti di situ. Terbang di angin di mana-mana. Dia bilang kita tinggal menunggu aja ledakan wabah demi wabah penyakit. Akan lihat aja, akan ada begitu banyak penyakit baru, saudara. Ya, yang orang nggak bisa temukan, saudara. Yang namanya penangkalnya. Ada begitu banyak mutasi, kelihatannya flu, tapi mau dikasih obat antibiotik apapun nggak bisa, karena sudah terjadi mutasi gen, saudara. Saudara, ini sedang terjadi. Tapi saya percaya justru di saat-saat seperti itu anak-anak Tuhan akan bangkit dan melakukan kuasanya. Alkitab berkata dia menginjak racun, makan racun sekalipun dia tidak akan kena. Amin. Tuhan berkata sekalipun rebah di kiri dan kanan 1.000, 10.000, maka anak-anak Tuhan tidak akan kena. Amin. Jadi ini dua hal yang sekaligus terjadi. Di sisi yang satu, saudara, adalah kelam kabut dan mengerikan. Tapi di sisi yang satu adalah bukti kebesaran Tuhan. Mari kita lihat yang selanjutnya. Saudara harus siap menghadapi hari itu. Dikatakan, saudara ya, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Lihat, Allah akan membangkitkan suatu bangsa yang banyak dan kuat. Saudara, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Saudara lihat di sini, Allah sedang bicara tentang satu generasi yang muncul satu kali dan tidak akan ada lagi. Ini berarti adalah penutup dari seluruh keberadaan peradaban dunia. Saudara bisa mengerti? Dikatakan cuma sekali muncul dan tidak akan pernah ada lagi, saudara. Jadi ini gerakan yang terakhir. Ini satu gelombang yang terakhir sebelum Yesus datang yang kedua kali. Saudara, dikatakan selanjutnya ayat 3. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Saudara, mereka ini dilingkupi oleh api Tuhan. Saudara, api Tuhan atau saudara yang Roh Kudus sendiri. Mereka berjalan dengan api Tuhan. Saudara, sehingga orang-orang akan melihat mujizat kuasa. Saudara, saya sedang melihat hari-hari ini ada begitu banyak hal, saudara, terjadi. Mulai dari anak-anak orang tua, saudara. Ada seorang anak, saudara ya, umur 7 tahun, dia benar-benar sedang dilawat Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh, saudara. Dia pulang sekolah, saudara, ikan mas kokinya itu terbalik. Sudah tahu ya, ikan mas koki kalau sudah terbalik, itu kemungkinannya is dead, saudara ya. Sudah game over, saudara. Nah, saudara, tapi anak ini sedang berapi-api. Saudara, begitu dia lihat ikan mas kokinya itu kebalik, saudara, diangkat. Nah, sudah kebalik, diangkat di udara begini, itu namanya tambah matiin. Betul enggak, saudara? Saudara, ini diangkat, saudara, dan dia bilang begini, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Saudara, setelah itu berapa kali enggak tahu mamanya saya mikir, udah tambah mati deh, udah diangkat dari air, enggak nafas. Saudara, dilepas, itu balik normal, hidup, saudara, hidup. Saudara, Tuhan hari-hari ini sedang bekerja sama semua. Ada seorang anak, ini lebih lagi, saudara, ya umur 5 tahun,
Dia baru dengar saudara tentang mujizat, tentang kuasa otoritas. Jadi jangan berpikir saudara ya, bahwa itu cuma ditangkap oleh orang-orang dewasa. Lagi cerita gurunya bahwa kamu berkata-kata dan kata-katamu itu ada mujizat otoritas. Saudara, dia makan di Pecenongan. Saudara tahu di Pecenongan itu enak tapi banyak lalernya, saudara ya. Laler di mana-mana saudara. Nah waktu itu nggak tahu bagaimana di mejanya itu laler semuanya. Dikasih lilin nggak mempan juga saudara, laler di mana-mana. Saudara ini tiba-tiba gebrak mejanya saudara ya, dan begini, dalam nama Yesus semua laler pergi dari meja ini dan tidak boleh kembali ke sini selama saya ada di sini. Saudara, dan itu laler pergi semua. Tak ada yang balik saudara, sampai mereka selesai makan. Sampai orang tuanya berkata, anak-anak sekarang mulai berjalan dalam otoritas, berjalan dalam kuasa saudara. Saudara, tapi bukan cuma anak-anak, oma-oma. Aduh, saya senang sekali. Ada seorang saya suka mengisi juga saudara ya, di lansia. Saudara, dan saya lihat jangan kita yang muda-muda ini ketinggalan saudara. Saudara, ini lansia luar biasa saudara. Saudara, dia itu kesaksian. Dia mau pergi itu perjuangan saudara. Saudara, dia mau pergi saudara ya, dia sudah tua, ada gendut saudara, naik ojek. Hujan saudara. Saat itu hujan, dia berpikir Tuhan balik atau terus. Dia berasa Tuhan bilang terus. Dia terus saudara, jatuh saudara ya. Saudara, karena mungkin dia gendut saudara, tukang ojeknya nggak benar, terus kemudian licin, jatuh. Itu bajunya kotor semua. Tapi pada waktu itu dia berkata, Tuhan pulangkan di baju atau terus. Tuhan bilang terus, dia terus pergi kebaktian. Saat itu saya melihat, aduh luar biasa ya. Oma ini cinta Tuhan. Dan oma ini cerita saudara, dia kena stroke. Pagi-pagi itu dia bangun saudara ya, lidahnya ini ketarik. Saudara tahu kan kalau lidah ketarik, mukanya ini tidak bisa digerakkan separuh. Tangannya tidak bisa kena stroke separuh. Saudara, tapi yang luar biasa ini oma saudara, tidak teriak-teriak sama anaknya, tidak telepon minta pembantunya atau apapun. Dia langsung duduk saudara, dan dia mulai berbahasa roh keras-keras. Dia bilang yang keluar itu tidak karuan, karena mulutnya kan sudah pelo kaku saudara ya, jadi tidak bisa saudara. Dia berkata, Tuhan aku percaya engkau sembuhkan, tapi kalau engkau bilang sudah waktunya, silakan ambil aku pulang. Saudara, dan dia lakukan itu Tuhan 15 menit, 20 menit, setengah jam saudara. Dan tiba-tiba dia merasakan satu aliran listrik yang mengalir. Saudara, dia bergetar dengan hebat. Dan saudara, dia sembuh dengan total. Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, Allah hari-hari ini sedang berkata, nak, ayo jalan dengan otoritas, jalan dengan kekuatanku, jalan dengan karunia, mujizatku. Dapat peduli siapapun engkau, di bisnis, di apapun, aku sedang mau menunjukkan kuasaku yang terakhir ini. Saudara, kita sedang lihat Tuhan obral besar-besaran ya. Saudara, Tuhan sedang obral besar-besaran saudara, segala sesuatu. Saudara, dulunya saya mau bicara tentang jubah, tapi saya merasa Tuhan mau supaya saudara mengerti hal ini. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang obral jubah. Ada begitu banyak jubah yang ditawarkan saudara. Dan bukan cuma saya yang melihat, beberapa hamba Tuhan melihat yang sama. Saudara, ada begitu banyak jubah. Tuhan bilang ada jubah lawatan, ada jubah belas kasihan, ada jubah otoritas, ada jubah pujian, ada jubah kebenaran. Wah saudara, kalau saudara sedang ada di dalam pergerakan, saudara kan terkagum-kagum. Ketemu orang di Amerika, ketemu orang di Bandung, ketemu orang di Semarang, bisa sama. Saudara, saya itu baru ketemu teman saya di Jakarta, dan dia bilang ini, Bu Iin, tadi pagi saya berdoa, saya lihat jubah itu banyak. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning keemasan. Dan Tuhan berkata, nak, engkau perlu jubah hari-hari ini untuk berjalan di dalam segala kuasaku. Saudara, kalau saudara lihat ya, kalau ada polisi, saudara, tapi pakai baju biasa, terus kemudian di jalan, prit, saudara ya, saudara tidak mau berhenti, betul kan? Betul kan? Kenapa? Dia tidak pakai jubah, betul? Tapi kalau pakai seragam polisi nih di jalan, dia bilang, prit, stop sama saudara. Saudara stop, betul enggak? Saudara pernah enggak nanya gini, lihat dong pak SIM-nya, asli kagak? Betul enggak tak? Saudara enggak pernah lihat juga berkata,
Kalau misalnya saudara ke rumah sakit, ada orang dokter pakai jubah putih. Saudara enggak pernah kan tanya, Pak ijazahnya mana? Buktiin dulu dong, Bapak dokter asli atau enggak? Enggak kan? Dari jubahnya Bapak percaya, saudara percaya dia dokter. Ya. Saudara demikian juga dalam hidup ini, kita butuh jubah, saudara. Kalau kita bicara banyak tentang jubah, saudara, jubahlah yang membuat Elia menurunkan, saudara, kuasanya, karunianya kepada Elisa. Saudara, jubah yang sama yang membuat Harun, saudara ya, menjadi imam besar, tidak pernah mati, tidak pernah sakit, tidak lemah sampai umur tua. Dia naik ke atas gunung sendiri. Begitu jubahnya dikasih ke anaknya, meninggal, saudara. Saudara, jubah ini punya begitu banyak arti, saudara. Jubah inilah yang membuat Yusuf berbeda dengan kakak-kakaknya. Karena dia mewarisi jubah bangsawan, saudara. Saudara, jubah ini banyak sekali artinya. Dan jubah Yesus juga lah, saudara, yang diperebutkan pada waktu dia di atas kayu salib. Saudara, saya tidak bisa banyak terangkan, tapi saya melihat begitu banyak jubah. Supaya anak-anak Tuhan berjalan di dalam kekuatan dan otoritas. Pada waktu saya ngomong sama teman saya bingung. Saya bilang, pagi tadi saya baru dapat penglihatan tentang jubah. Kamu ngomong soal jubah. Saudara, belum selesai seperti itu, Pak Petrus Agung SMS sama saya. Dia bilang, saya lihat jubah banyak. Dia bilang, kamu mau ndak yang mana? Saya senyum-senyum, saya bilang, heran ya, kalau anak Tuhan itu sama-sama ya. Kemudian saudara, saya baca buku, saudara. Di buku itu bilang, kamu ndak bisa masuk ke ruang yang khusus dari Tuhan kalau kamu tidak pakai jubah yang spesial, jubah yang macam-macam. Saya bilang, lihat, kalau kita ini anak Tuhan, saudara ya, kita ada di dalam gerakan, kita ada di dalam roh. Maka tidak peduli di Amerika, tidak peduli di Semarang, tidak peduli di Lampung, tidak peduli di Bekasi, maka kita semua dalam waktu yang sama. Amin. Tapi ada anak-anak Tuhan yang tidak ngerti apa-apa, ketinggalan, pengong. Kalau saudara hari-hari ini pengong, cepat mengejar ketinggalan. Karena kalau tidak, nanti sirine datang, semua anak Tuhan diangkat, saudara juga bengong, ketiduran dan ketinggalan. Saudara, maka jadilah ahli waris dari banyak kekayaan, ya. Tetapi berkumpul bersama-sama antikris. Pilihan di tangan saudara. Nah, saudara, saya mau berkata ini hari-hari yang luar biasa. Saudara, kita harus benar-benar menyiapkan diri. Dikatakan, saudara ya, tidak pernah api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Ini artinya berjalan dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus. Saudara dicengkeram oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Dan di dalam Roh Kudus ada banyak hal. Ada kebenaran, ada kasih, ada sukacita, ada karunia, ada otoritas dan sebagainya. Nah, perhatikan ini. Tanah di depannya seperti apa, saudara? Tetapi di belakangnya apa? Saudara bisa bayangkan kan? Di depan ini Taman Eden. Di belakang apa? Padang gurun. Artinya kalau saudara berjalan mengikuti saudara kegerakan ini, hidup saudara terus, saudara, ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Taman Eden demi Taman Eden. Kan di depannya Taman Eden, betul kan? Jadi kalau saudara gerak terus, saudara ikuti, saudara lihat Taman Eden. Tapi ada beberapa orang yang tertinggal. Mereka tidak bisa ngikuti kegerakannya. Jadi mereka dapat sisanya. Di belakang ketinggalan. Di belakang sisanya apa, saudara? Padang gurun yang tandus. Pilihan di tangan saudara. Ada banyak orang tidak mengerti bahwa ini adalah masa yang sangat serius untuk membuat saudara masuk dalam gerakan ini. Kalau saudara tidak masuk dalam gerakan ini, saudara akan cuma menikmati yang namanya padang gurun. Mengerikan. Habis. Saudara, salah satunya contoh adalah tsunami. Habis. Tidak ada apa-apanya. Itu benar-benar berubah jadi padang gurun, saudara. Saudara berkata saudara punya pabrik besar dan mau mewariskan kepada anak cucu saudara. Apa di sana pabrik 3-4 pabrik habis? Tidak ada yang bisa saudara wariskan. Saudara berkata saudara punya tanah. Tanahnya juga ditelan laut. Tidak ada yang bisa diwariskan. Semua sekarang orang ribut. Rebutan tanah. Saling mengaku karena sertifikat semua hilang. Saudara berkata saudara punya deposito aman. Mana mungkin? Tidak ada catatannya kok, komputer semua habis. Saudara, tidak ada yang bisa dipertahankan. Kalau saudara tertinggal, maka saudara di belakang saudara itu padang gurun. Benar-benar padang gurun.
Karena itu putuskan hari ini untuk masuk dalam gerakan ini. Putuskan hari ini. Saudara, kemudian dikatakan saudara ya, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Betul kan? Tidak bisa luput. Saudara mau simpen di bawah tanah, tidak luput. Saudara ya, tidak bisa luput. Ayat 4. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Saudara, ini bukan waktunya lagi anak-anak Tuhan untuk santai, tidur-tiduran. Karena ini waktunya anak Tuhan untuk apa saudara? Lari. Tuhan bilang, kamu mau lari enggak? Kalau enggak mau lari, enggak apa-apa. Enggak usah masuk dalam kelompok ini. Tapi yang mau masuk dalam kelompok ini, Tuhan berkata, berlari. Berlari. Kalau saya berkata kelompok ini bukan berarti orang yang ada di sini, saudara ya. Tetapi satu gerakan yang akan dibangun Tuhan di seluruh dunia. Universal, saudara. Sama-sama. Saudara semua akan sedang bergerak. Melewati dan menikmati satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, kita lihat seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Saudara, orang-orang ini akan ada di puncak gunung-gunung. Artinya, saudara bukan menjadi orang yang kalah, tapi saudara menjadi orang yang sukses. Saudara bisa diberi kemampuan yang luar biasa. Saya punya seorang teman, saudara, garmen hari-hari ini sedang mengerikan, saudara. Saudara, beberapa perusahaan garmen, saudara, itu sudah tutup. Di Bandung saja ada 4 perusahaan garmen ditutup. Di Jakarta juga, saudara. Perusahaan-perusahaan garmen yang besar-besar sedang rugi em-eman, saudara. Tetapi saya bisa punya seorang teman. Seorang teman ini, saudara ya, dia cuma perempuan biasa. Tidak punya terlalu banyak, ya. Dia garmennya kecil-kecilan lah, saudara. Kurang lebih cuma ada 100 penjahit, itu termasuk kecil kalau buat garmen, saudara. Nah, saudara, dia itu luar biasa. Dia setiap pagi itu nyembah Tuhan, tanya idenya dari Tuhan, saudara, dan Tuhan kasih dia ide. Saudara, pada waktu itu Tuhan bilang, tiba-tiba dia lagi merem, dia lihat, saudara, gambar yang namanya kaos anak-anak yang pakai tali, cuma pakai tali-tali. Saudara, dia langsung gambar, dia buat itu, booming di pasaran. Saudara, kemudian dia nyembah Tuhan lagi, Tuhan kasih ide. Ya, kaos yang bolong-bolong modelnya, tangan kutung. Saudara, dan dia buat lagi, saudara. Sampai teman-temannya berkata, orang lain tutup, ya. Kamu setiap bulan puluhan juta untung. Semua, saudara. Dan dia berkata, saya cuma mengandalkan Tuhan. Saudara, beberapa teman, saudara, teman saya yang lain lagi ini juga wanita. Saudara, dia itu baru masuki dunia bisnis ekspor dan impor. Saudara, dia pergi ke Cina, tidak bisa bahasa Cina. Saudara, kalau orang bisa bahasa Cina pergi ke Cina itu normal, saudara ya. Semua orang tahu, saudara, orang Cina yang di Cina, saudara ya, itu liciknya minta ampun, saudara. Saudara sudah pesen barang sampai di Indonesia bisa beda, saudara. Saudara sudah oke nih deal, saudara ya, bisa dapat yang ditipu, yang segala macam. Wah, udah deh urusannya susah banget. Ini apalagi orang kagak bisa ngomong bahasa Cina, saudara. Perempuan lagi, saudara, enggak menikah sendirian. Tapi Tuhan berkata sama dia, naik pesawat hari ini. Saudara, dia naik pesawat terbang ke Cina, duduk di sebelah orang. Orangnya tanya, Bu, mau kemana? Mau ke Cina. Mau ngapain, Bu? Cari sepatu. Tuhan bilang suruh cari sepatu buat diimpor ke Indonesia. Orangnya nanya, Ibu bisa bahasa Cina? Enggak. Ibu tahu tempat pabrik sepatu? Enggak. Ibu sudah booking hotel? Belum. Terus dia bilang, ini orang ternekat yang saya tahu. Tapi orang ini berkata, Bu, tapi Ibu enggak salah duduk di tempat ini. Saya ini ya salah satu menteri, jadi di bawah menteri, pembantu menteri bagian ekspor impor. Saudara, saya punya data semua pabrik. Saya bisa bahasa Cina dengan lancar dan saya gampang tulis rekomendasi. Singkat cerita, mereka bergaul, mereka ngobrol. Saudara, dan teman saya ini dianterin ke semua pabrik sepatu di Cina. Saudara, dia milih bukan karena apa seleranya. Setiap kali lihat berdoa, Tuhan yang mana? Tuhan bilang ini. Dia bilang modelnya jelek. Tuhan bilang itu, beli. Udah, dia beli. Saudara ya. Dia nanya berapa? Tuhan bilang 1000 pasang. Dia bilang 1000 pasang. Yang mana lagi Tuhan? Yang ini berapa? 500 pasang. Beli 500 pasang. Saudara ya, orang lain tuh ya, jual sampai numpuk barang, tidak laku.
Dia itu barang belum sampai di Jakarta, orang sudah pesan habis. Dan Tuhan berkata waktu itu, dia cuma datengin waktu itu pertama saudara ya, sepatu hitam. Dia bilang mau dijual kemana? Kamu datangin sekolah-sekolah ini. Dia tawarkan ke sekolah-sekolah semua, ya, 500 pasang, 200 pasang, habis. Belum datang nih barangnya, udah dikasihin DP. Sudah dipesan, sudah habis saudara. Dia pesan lagi. Saudara, dia berkata, ini hari-hari. Kalau saudara mau melangkah dengan kekuatan sendiri, saudara habis. Tapi kalau saudara melangkah dengan kekuatan Tuhan, saudara lihat Allah kita itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Karena itu jangan saudara takut. Ini hari-hari di mana engkau berdiri di puncak. Engkau tidak ditakdirkan untuk berdiri di bawah hari-hari ini. Kenapa? Karena orang-orang butuh bukti. Orang butuh bukti bahwa anak Tuhan sukses. Orang butuh bukti bahwa anak Tuhan punya kuasa. Orang butuh bukti bahwa anak Tuhan, saudara ya, punya saudara yang namanya kekuatan menghadapi segala sesuatu. Karena itu ini waktunya saudara berdiri di puncak-puncak. Saudara, kalau engkau seorang sales, Tuhan akan tunjukkan bahwa engkau bisa menjual di atas rata-rata. Kalau engkau seorang programmer, saudara, Tuhan akan tunjukkan bahwa engkau bisa membuat program-program yang sangat praktis dan luar biasa. Kalau engkau anak-anak Tuhan yang sekolah, Tuhan akan tunjukkan bahwa Allah akan memberikan hikmat Daniel untuk membuat engkau lebih pandai 5 kali bahkan 10 kali di atas rata-rata. Saudara, tinggal masalahnya engkau mau atau tidak. Engkau serius dengan Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara, kita lanjutkan ya. Kemudian dikatakan saudara, seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami. Saudara, ini pertanyaan. Saudara, ini jerami atau saudara ini gandum? Saudara, ada bedanya gandum sama jerami. Kalau gandum itu ada isinya, berbuah. Kalau jerami itu tidak berbuah. Saudara, kalau saudara pelajari, jerami itu berdiri tegak, sedangkan gandum itu mulai menunduk karena ada isinya. Nah, saudara, dikatakan habis. Hari-hari ini yang jerami habis, saudara. Kalau engkau tidak berbuah, habis, saudara, hari-hari ini. Karena itu saya berdoa supaya orang-orang Kristen hari-hari ini berbuah. Berbuah, kasih, sukacita, sabar, saudara ya. Berbuah, dari anak-anak sampai orang dewasa, Allah menuntut buah. Allah menuntut perubahan. Allah menuntut, saudara, perubahan karakter dalam hidup kita. Saudara, saya makin hari, setiap orang itu dituntutnya makin tinggi ya. Jangan puas dengan apa yang ada. Saudara, kalau saya itu dulunya pemarah banget, saudara. Saya ini orang yang dulunya aslinya cerewet, pemarah, dan galak, saudara. Saudara, tetapi Allah menuntut saya. Mulai dari dulunya, saudara ya, Allah nuntut untuk tidak ngomel. Boleh marah, tapi tidak lebih dari 3 kalimat, saudara ya, tapi tidak ngomel. Saudara, dan kemudian setelah itu lulus, Allah menuntut lagi, saudara ya, untuk lebih banyak saudara mengerti orang lain. Nah, barusan ini saudara, saya itu salah mengerti dengan ibu saya. Saudara, ibu saya salah ngerti karena ditelepon dengan orang lain. Saudara, dan tiba-tiba saya lagi di mobil, saudara, ditelepon sama ibu saya. Ibu saya ngomel, saudara ya, bilang, kamu tuh gimana sih? Kenapa enggak ngomong sama mama? Begini, dedek. Saudara, saya tuh enggak ngeluarin ucapan sepatah kata pun. Saya cuma dalam hati ngomong begini, gitu ya. Ih, cerewet banget sih, saudara. Tapi saya enggak ngomong sepatah kata pun tuh, enggak, saudara. Di luar itu cuma baik, saudara ya. Bilang, ya udah mah, nanti tak urus. Cuma ngomel di hati, saudara. Dalam hitungan menit, mobil ditabrak sama trailer, saudara, jebret, saudara. Ya, itu untung loh, enggak apa-apa. Habis, saudara, belakang itu ngelenyek habis trailer yang tronton yang gede sekali. Dan saya bilang, Tuhan, kenapa? Tuhan bilang, begitukah sikapmu terhadap orang tua? Saudara, cuma soal kecil. Langsung. Ini saudara, saya jerawatan 2 nih gara-gara salah ngomong. Cuma salah ngomong, langsung jerawatan. Saya sampai berkata, aduh Tuhan, kenapa kamu galak banget sih hari-hari ini? Tuhan bilang, iya, semua anakku harus naik tingkat. Naik tingkat. Makin hari. Ya, kalau saudara lihat apa yang Tuhan sedang didik saudara, luar biasa. Ayah saya juga berkata, saya masih ingat ceritanya. Saudara, dia disuruh kasih perpuluhan. Ini beberapa tahun yang lalu tapi. Saudara, dan dia dikasih perpuluhan. Biasanya itu ayah saya langsung ambil, langsung kasih. Tapi pada waktu itu sudah dikasih perpuluhan,
dia mau kirimin ada tamu. Jadi dia ngobrol sama tamu, lupa saudara. Lupa loh, bukan tidak mau saudara, lupa. Tiba-tiba itu lewat 1 hari. Besok paginya ayah saya itu lagi doa. Tiba-tiba dia dengar saudara, ceker, duer, saudara ya, dia keluar. Dia lihat ada mobil di tengah jalan, ditabrak saudara. Dia ngomong begini, kasihan ya yang punya mobil itu ditabrak. Dia masih tidak sadar. Tuhan bilang, lihat tuh mobil siapa, katanya. Tidak sadar ya saudara. Terus dia lihat, terus dia bilang, mobil siapa Tuhan? Mobilmu? Tidak mungkin. Mobilku baik-baik di dalam garasi kok, katanya ya. Saudara, dan Tuhan bilang, lihat aja. Dia lihat benar itu mobilnya. Saudara, rupanya pembantu kami nyuci. Itu rem tangannya lepas saudara. Mundur, ceger, nabrak, itu nabrak mobil orang lain. Saudara dan ayah saya bilang, kenapa Tuhan? Ya saya ini salah apa? Tuhan bilang, kenapa tidak ngasih perpuluhan? Baru dia ingat. Bukannya tidak mau loh saudara. Cuma lupa saudara ya. Lupa diundur 1 hari. Habis. Nah, Allah sedang sangat keras. Tapi orang yang dididik dengan keras bukan karena Tuhan tidak sayang. Karena Tuhan mau membuat kita jadi gandum dan bukan jerami. Saudara, semuanya yang jerami soalnya akan habis, dimakan oleh api. Saudara, dikatakan selanjutnya, saudara ya, suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk apa saudara? Berperang. Nah, banyak anak-anak Tuhan itu sampai sekarang tidak siap berperang. Begitu ada setan di rumahnya, panggil hamba Tuhan. Saudara, itu udah bukan tugas hamba Tuhan. Semua pasukan ini bisa berperang. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dari orang tua sampai yang kecil harus bisa berperang. Saudara, saya bersyukur saudara ya. Tuhan mulai memasukkan anak-anak saya dalam sekolah doa. Saudara, dan di sekolah doa mereka diajar untuk puasa. Mereka pernah puasa 3 bulan tidak nonton televisi dan tidak main PlayStation. Saudara, saya bersyukur. Saya melihat ini anak-anak sedang diajar berperang. Saudara, diajar berperang. Saudara, dan setiap dari kita sedang diajar berperang oleh Tuhan. Saya punya seorang teman, saudara, dia dari GKI. Tapi dia cinta Tuhan. Dia maulah saudara untuk belajar. Tiba-tiba saudara, anaknya yang masih kecil itu setiap jam 12 malam teriak saudara. Nangis kejar-kejar. Saudara, dan kemudian dia bilang, ini kenapa sih didoain? Tuhan bilang, supaya kamu berperang. Kalau anakmu mulai teriak berperang, usir iblis dalam nama Yesus. Saudara, dia ini karena dari GKI ya, tidak biasa buat teriak-teriak. Dia doa-doa sungguhan saudara. Tapi tidak biasa berkata dalam nama Yesus, iblis pergi, darah Yesus. Tidak biasa saudara ya. Karena saudara biasa kan kalau dari GKI alim-alim, orangnya sopan-sopan ya. Kalau yang model battle Pantai Kosta ini kan rada liar gitu saudara ya. Enggak, maksud saya teriak-teriak gitu saudara ya. Nah saudara, dia tidak mau, dia bilang, aduh Tuhan, udahlah saya percaya deh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tidak terjadi apa-apa. Wah, anaknya makin teriak-teriak sampai kejang saudara. Nah saat itulah dia akhirnya teriak, bilang dalam nama Yesus. Dia berkata dalam nama Yesus. Dia mulai bilang dalam aku ikat, aku patahkan. Mulailah semua keluar perbendaharaan kata saudara ya. Dan anaknya itu langsung tenang. Sejak itu dia berkata, saya tahu ini hari-hari Allah memaksa saya untuk berperang. Tapi ada satu lagi kesaksian yang lebih lucu lagi. Saudara, ada seorang pembantu rumah tangga yang kesurupan saudara. Saudara, dan orang ini pergi ke ayah saya kesurupan, marah-marah loh saudara. Saudara, kesurupan, saudara, dia datang ke ayah saya. Ayah saya bilang, enggak, itu bukan bagian saya, itu bagianmu. Tangting aja. Saudara, itu sudah malam jam 8. Tapi ini orang merasa dia lebih pintar dari Tuhan. Jadi dia bilang gini, enggak apa-apa mah. Ini yang kesurupan kita kunciin aja di kamar. Ya, di kamar pembantu maksudnya ya. Kita tidur. Besok pagi jam 7-an kita cari pendeta. Nah apa-apa Pak Yusak enggak mau ya. Banyak kok pendeta lain yang mau ya. Buat ngelayanin. Ngapain kita ngelayanin sendiri? Kita kan enggak pengalaman katanya saudara. Jadi dikunci tuh orang. Karena sudah malam. Ya, sudah malam. Sudah lebih dari jam 9 saudara ya. Taruhkan di kamar dikunciin. Mereka tidur. Jam 12 saudara. Tiba-tiba mereka dengar rame. Rupanya ini pembantu yang kerasukan saudara, jebol pintunya sendiri. Ngambil pisau,
Saudara ya, pergi ke kamar tuan dan nyonyanya. Saudara dengan bawa pisau di tangan. Saudara ya, didobraklah saudara itu pintu kamar tidur nyonya dan tuannya. Pada waktu dia lihat pisau di depan kayak film trailer aja saudara ya. Maka mau tidak mau ini suami istri loncat dari tempat tidur. Langsung berbahasa roh, langsung usir-usir. Dan terjadilah kemenangan. Pembantunya lepas jatuh dan pingsan. Saudara, Tuhan itu senang memepet kita. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan tidak mau belajar perang. Keenaan. Hari-hari ini yang datang malam ini, kalau saudara belum pernah berperang, nanti malam mulai siap-siap ya. Kalau enggak mau belajar, nanti Tuhan akan siapkan jurus pemepetannya, saudara. Supaya setiap dari saudara akan mulai berperang. Nah, saudara kita lihat ayat 6. Kalau yang disebut pahlawan itu yang sudah berjasa, yang rela berkorban, bahkan yang mati menyerahkan nyawanya atau mungkin kakinya putus, tapi itu namanya pahlawan, betul kan? Kalau yang mau menang sendiri, ya pada waktu ada sesuatu lari mementingkan diri sendiri, bukan pahlawan, betul ya? Saudara, ini hari-hari Tuhan sedang membangkitkan anak-anaknya untuk berkorban. Saudara, saya lihat Allah sudah tidak bisa membuat dan tidak tahan. Maaf kata kalau saya pakai kata ya. Allah muak dengan orang Kristen yang egois. Allah benar-benar muak dengan orang Kristen yang mintanya berkat buat diri sendiri. Minta ditolong buat dirinya sendiri. Ya, minta terus buat saya dan saya dan saya. Saudara, Allah lagi bosan banget. Saudara, hari-hari ini Allah sedang mau orang-orang yang rela berkorban. Oh, di tempat kami saya lihat begitu banyak hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang begitu. Saudara, kepala sekolah atau kepala koordinator daripada sekolah itu punya gaji setiap bulannya 20 juta. Dia lepaskan. Dia tinggal, saudara. Sekarang dia jadi kepala koordinator di tempat kami. Dengan gaji tidak sampai 5 juta, tidak sampai, saudara. Dia lepaskan. Saudara, ada sepasang suami istri lulusan sekolah Alkitab, sudah ditawari di gereja besar. Dia lepas. Dia pilih pelayanan di Bantar Gebang, di tempat sampah. Karena itu ada lawatan. Ada banyak jiwa dimenangkan. Karena ada banyak orang yang sedang rela berkorban. Saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saudara, kepala bagian Inggris ya juga sama. Saudara, wah, dia gajinya sudah 20 tahun kerja di Cambridge International School. Sebagai kepala semua, saudara, bagian daripada kurikulum Inggris. Dia lepaskan dan membangun sekolah untuk para pemulung, untuk anak jalanan. Saudara, saya punya seorang donatur. Saudara, donatur ini tidak kaya raya, tidak, saudara. Dia, saudara, untuk menolong dan membuat sekolah kami, saudara, berdiri. Dia jual semuanya, saudara. Dan dia, memang dia cukup berada, tapi dia jual sampai dia dapat 500 juta. Dan 500 juta itu semua dia kasih ke kami. Saudara, dia naiknya mobil sangat sederhana, sudah tua. Tapi saya sedang berkata, wow, hari-hari ini saya lihat orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu Allah tidak berutang. Allah percayakan justru perkara-perkara yang besar dalam hidup mereka. Allah bawa mereka menjadi barisan pahlawan-pahlawan akhirnya, yang akan menjara dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Saudara, mental seorang pahlawan dan mental seorang prajurit yang taat dan berkata ya untuk semua yang Tuhan mau, sedang Allah tuntut. Saudara, Allah tidak bisa santai-santai lagi. Allah tidak bisa santai-santai lagi. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Dikatakan, saudara, mereka seperti prajurit naik tembok. Artinya kesulitan seperti apapun itu tidak membuat mereka menyerah, tapi membuat mereka naik tembok. Pada waktu saya memulai pelayanan gelandangan, pelayanan untuk anak-anak yang kurang mampu, saudara, kami pertama, saudara ya, mulai dari rumah saya. Saudara, rumah saya di demo, tidak boleh, kami sewa rumah lain. Saudara, rumah lain baru berjalan 3 bulan, saudara, di demo, diusir, dilemparin batu, saudara. Bahkan dilemparin kotoran, saudara, dari kotoran kucing sampai kotoran manusia.
Saudara, itu namanya dapat surat kaleng, surat ancaman. Saudara, pada waktu itu saya kumpulkan teman-teman dan saya berkata, gimana nih? Kita diusir lagi, di demo lagi. Mau berhenti? Dan saya lihat, tidak ada satupun yang jawabannya berhenti. Mereka berkata, jalan terus. Jalan terus. Saudara, kami pindah lagi, kami jalan terus. Pada waktu itu kami didatangi dengan 40 orang. 40 orang bawa golok, bawa batu, saudara. Saudara, dan saat itu kebetulan beberapa orang pergi, tinggal saya di situ. Saudara, jujur hati saya juga sudah empot-empotan, saudara ya. Sampai saya bilang sama suami saya, pokoknya kamu jangan deket-deket ya. Dia nanya, kenapa nggak boleh deket-deket? Jadi kalau mati sendirian, ada yang ngurus anak-anak. Saya bilang, ya udah jangan dekat-dekat. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, kenapa enggak saya ngadepin? Enggak bisa. Ini panggilanku bukan panggilanmu. Kamu enggak akan punya otoritas kalau di sini. Karena di sini panggilanku, jelas aku yang harus ngadepin. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti tentang panggilan, saudara ya. Mereka kalau sudah punya panggilan, mereka ajak-ajak orang lain. Kalau orang lain itu tidak sama panggilannya, tidak bisa. Saudara, setiap panggilan itu berbeda, saudara. Dan saudara harus ada dalam panggilan saudara. Karena hari-hari ini kalau saudara tidak temukan panggilan saudara, saudara tidak bisa masuk barisan ini. Saudara, dan saya berdiri di situ menghadapi 40 orang teriak-teriak. Saudara, dan pada waktu itu saya berpikir, aduh Tuhan, saya mesti gimana? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Tuhan berkata, panggil dari mereka, bilang, minta wakil dari mereka ngomong baik-baik 5 orang. Saudara, saya panggil dari mereka, saya bilang, saya minta wakil dari kalian 5 orang, kita ngomong baik-baik. Saudara, mereka masuk ke kamar, ya, ngomong baik-baik dengan saya, 1 lawan 5, mereka beranilah, saudara ya. Saudara, dan saya tidak tahu apa yang saya bicarakan waktu itu. Jujur, saya udah dalam bahasa roh terus, saudara, dalam hati. Kemudian saya ngomong sekeluarnya lah, saudara ya. 5-5-nya nangis, saudara. 5-5-nya nangis. Salaman sama saya keluar, dia bubarkan itu masa 40. Saudara, saya lihat, benar-benar saya lihat, ada banyak tembok yang harus kita lompati. Itu tembok selalu ada, tapi bukan untuk membuat kita berhenti, tapi untuk membuat kita pedih di atas tembok itu. Saya sudah ceritakan tadi pagi, tidak ada IMB, tapi kami berdiri di atas tembok itu dan berkata, kalau Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan buka jalan dan Tuhan buat IMB buat kami. Saudara, kami tidak punya uang. Hari-hari ini kami tidak punya jalan. Saudara, kami ada jalan tapi jalannya kecil sekali dan itu masalah, saudara. Tetapi kami percaya, kami jalan terus dan Tuhan akan buat jalan buat kami. Ya, tidak ada yang mustahil. Mari berdiri di atas tembok. Kemudian kita lihatkan, saudara, ayat 8. Ini bagus sekali. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di mana, saudara? Jalannya. Jadi tiap orang tidak perlu bersaing. Panggilan saya tidak sama dengan panggilan saudara. Setiap gereja punya panggilan yang berbeda. Yayasan punya panggilan yang berbeda. Pribadi punya panggilan yang berbeda. Kalau saudara masih ada rasa bersaing, namanya saudara tidak berjalan masing-masing di jalannya. Tapi kita rebutan sama jalannya orang lain. Saudara, kita tidak bersaing sama orang lain. Sama-sama gereja, tiap gereja punya panggilan yang berbeda. Ada panggilan gereja yang dibawa Tuhan ke arah puji-pujian yang luar biasa. Tidak usah iri, tidak usah nyaingin. Tetap kita semua berusaha membuat pujian yang baik. Tapi kalau ada yang memang khusus puji-pujian, hargai, belajarlah dari mereka. Dan kalau ada kegiatan bersama, pakai mereka untuk membawa hadirat Allah. Ada gereja yang banyak Tuhan arahkan, saudara, kepada sosial. Biar kita bergerak di sana. Karena orang-orang dibutuhkan, saudara, untuk bergerak ke arah sosial. Ada gereja-gereja yang akan Tuhan panggil, saudara, ke arah pengajaran. Saudara, dan biar itu bergerak ke sana. Ada gereja-gereja yang akan dibawa Tuhan baik ke arah doa. Dan ini semua akan melengkapi gereja, ini akan melengkapi tubuh Kristus. Karena semua masing-masing di jalannya. Kalau gereja masih melarang anggotanya ke tempat lain, ini namanya nggak nemuin spesialisnya. Sekarang begini, saudara ya. Saya ini seorang ibu rumah tangga. Saya tidak khawatir toh anak saya jajan di restoran mana. Betul enggak? Oh, dia akan pulang. Dan di restoran Padang ya sekali. Restoran Chinese ya sekali-sekali. Tak mungkin tuh anak saya tinggal di restoran Padang tiap hari. Enggak toh. Nah, saudara, kalau gereja mengerti tempatnya, dia mengasuh memang anak-anaknya yang Tuhan taruh, tidak usah khawatir.
Nggak usah khawatir, saudara ya. Saudara, tapi banyak orang tidak menemukan panggilannya. Sehingga ada rasa persaingan. Sehingga ada rasa, saudara ya, sama orang ngotot. Mau besuk, mau kalau ditemenin. Katanya, lo panggilan masing-masing, udah gak usah temen-temenan hari-hari ini, saudara ya. Saudara, setiap kita berjalan di tempatnya masing-masing. Saudara, kemudian kita lihat, saudara tidak bisa paksa loh orang yang tidak panggilannya doa. Ada orang yang tidak panggilannya berdoa, disuruh dipaksa setiap hari berdoa 2 jam. Saudara, bukannya tambah rohani, tambah rohana, saudara ya. Karena ngomel, capek, jenuh, saudara, stres, saudara. Nah, saudara, ada orang yang panggilannya, saudara ya, untuk mimpin pujian, dan puji-pujian dia bisa nyanyi terus. Memaksa, saudara, yang suka firman suruh nyanyi terus, nggak bisa. Disuruh nyanyi, ayo loncat. Yang senang firman cuma bengong. Kalian belum bertobat ya, katanya ya. Saudara, ya nggak bisa. Tiap orang panggilannya berbeda. Panggilannya berbeda. Saudara, ya, saya suka doa, saya tidak pernah suka doa itu diam, enggak. Saya tidak bisa kalau saudara suruh saya doa diam, pasti saya tidur. Udah deh, saudara, yakin. Saudara, tapi kalau saya doa selalu membuat kehebohan, saudara. Saya akan jalan, teriak, saudara ya. Saya akan doa, saudara ya, dengan segala macam cara. Saudara, saya nari dalam doa. Saudara, karena itu gaya saya. Tapi saya tidak bisa paksa dong orang lain ngikutin doa kayak saya. Ada orang doa kayak saya bilang nggak bisa konsentrasi, bu, pusing, katanya ya. Saudara, tiap orang pada caranya. Saudara, di tempat kami benar-benar, saudara, kami bersyukur. Kami punya pendoa-pendoa yang saudara mereka sehari bisa doa 4 jam, saudara. Ya. Dan kami taruh mereka memang di doa. Saudara, tapi kami punya teman-teman yang menguasain ayat-ayat Alkitab. Dan tiap hari saya suruh mereka pengakuan. Jadi pagi itu ya saudara ya, mereka mengaum seperti singa, mengakui. Misalnya saudara pakai kata Yohanes 15 saja lah. Bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar, dan Mahanaim adalah carang-carangnya. Mahanaim tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan ada di dalam Mahanaim. Maka Mahanaim berbuah banyak bagi nama Tuhan. Dan di luar Tuhan, Mahanaim tidak akan berbuat apa-apa. Mereka mengaum seperti itu tiap pagi. Saudara, dan mereka itu doanya ayat demi ayat, nubuatnya ayat demi ayat. Saudara, kami sebut mereka kongkor dan berjalan. Saudara ya, saya bersyukur saya temukan orang-orang seperti itu. Kami punya di tempat kami, saudara, yang kami sebut peliat-peliat. Saudara, peliat-peliat ini orang-orang yang peka banget, saudara ya. Saudara, baru merem aja udah tahu deh iblisnya di mana, saudara ya. Saudara, dan saya itu dibanding mereka tidak ada apa-apanya, saudara, soal penglihatan. Saudara, saya, kalau saya bilangnya, saya memang tidak punya karunia itu, saudara. Mereka merem, mereka langsung tahu, bu, ada serangan. Bu, iblis sedang merencanakan ini. Bu, begini. Ya, amin. Nah, sudah yang ngelihat, sudah saudara ya, saya panggil yang jago perang. Saudara ya. Saya bilang, yang jago perang, ayo perang. Nah ya. Saudara, dan kami lihat bagaimana kami jadi satu tim yang sangat kuat, saudara. Kami jadi satu tim yang sangat kuat. Kenapa, saudara? Karena kami tahu kami harus jalan di tempat masing-masing. Saudara, anak buah saya tidak pernah protes. Saya ini bagiannya apa, saudara ya? Selalu buat gada-gada kalau menurut mereka. Karena bagian saya itu cuma begini. Saya punya ide sekolah. Tuhan bilang suruh buat sekolah. Di situ ya kita akan buat sekolah. Saya terobos segala macam cara. Saudara, begitu sekolahnya udah ada, saudara ya, saya mau malas ngurusin, saya suruh teman saya. Saudara ya, saya selalu begitu. Mulai dari rumah singgah, sekolah, klinik, apapun, saudara. Dan teman saya sudah bilang, dia mah paling suka bikin gara-gara, nanti kita yang ngurusin, makanya ya. Tapi tidak ada kemarahan di antara kami. Karena kami tahu bagiannya masing-masing. Kami tahu bagian masing-masing. Kami tahu bahwa kami akan berjalan tidak berdesak-desakan. Kami tahu persis bagian kami masing-masing. Saya berdoa supaya saudara menjadi seperti itu di Lampung ini. Kalau saudara menjadi seperti itu, akan ada satu kegerakan. Karena kegerakan itu tidak jadi satu kota, tapi di semua kota kegerakan itu akan terjadi. Saudara, kita lanjutkan, saudara ya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus, betul? Jadi langsung, kalau yang satu mulai melihat, yang lain mulai berperang, yang lain kemudian mulai menuai, tidak terputus.
Mereka menyerbu ke dalam kota. Lihat, tidak ada satu kota pun yang akan tidak dilewati oleh kegerakan ini. Menyerbu ke dalam kota. Ini hari-hari di mana saudara harus mengerti bahwa Allah akan bergerak dari satu kota ke kota lain, melewati kota demi kota. Mereka berlari di atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Artinya saudara akan ada kebangunan rohani yang melanda rumah demi rumah. Saudara, dan Tuhan memberi kesempatan. Mereka masuk melalui jendela seperti pencuri. Artinya apa? Kesempatan kecil mereka tangkap. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pemda ya. Terus kemudian Pemda ngomong begini, Bu, kami ini di Bekasi belum ada panti asuhan. Ya, tapi kami tidak punya duit. Ya, kira-kira ada enggak yang mau buat panti asuhan lintas agama? Artinya saudara ya, dari berbagai macam agama. Itu kesempatan kecil. Saya langsung bilang, saya mau. Saya bilang ya, mahal loh Bu, kan buat panti asuhan bangunnya, tanahnya. Saya bilang, enggak apa-apa, Pemda enggak bisa ngasih duitnya. Enggak apa-apa, saya bangunin, saya buatin. Lintas agama, ya, saya bilang. Terus sampai pulang, sampai tempat, kami sedang bangun, kami sedang mau cari tanahnya. Orang-orang bilang sama saya, Bu, lintas agama kan? Iya. Lintasin semuanya, berhenti di Kristen. Saya enggak bohong. Lintas agama, bener kan? Saya akan buat semua agama tak lintasin. Saya bilang, saya akan ajari. Dan kemudian sampai kepada kebenaran bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, setiap celah harus kita tangkap. Tapi banyak anak Tuhan tidak pernah menangkap kesempatan. Saudara, pada waktu kampanye itu, saudara dari pihak PDIP bilang, Bu, kami butuh 2.000 pengemis, 2.000 orang yang miskin banget buat dibagiin sembako, buat masuk televisi. Saya bilang, saya sediain. Ya. Saudara, itu kan kesempatan kan? Kenapa ribut? Saya sediain. Jadi saya kumpulin tuh 2.000 pengemis. Saudara, kumpul pakai spanduknya PDI. Cepat kan ngumpulnya. Saudara ya, dikotbahin dulu. Selesai dikotbahin baru kasihin ke PDI. Saudara ya, suruh bagiin sembako, saudara, masuk televisi. Dan tidak ada sama sekali dari Mahanaim atau dari kita. Puji Tuhan, yang jaga, yang ngatur semua tentara, saudara ya. Tapi kami punya kesempatan berkhotbah, loh ya kan? Tapi banyak anak Tuhan tidak pernah menangkap kesempatan. Mereka tidak menangkap kesempatan. Mereka biarkan kesempatan demi kesempatan lewat. Saya suka cerita seorang teman, ya, dia jajan di Soto Lamongan. Orangnya nanya gini, Bapak Kristen ya? Dia langsung bilang, iya Bu. Dia cerita, saudara, tukang sotonya besok paginya dibawa ke tempat saya, minta diinjilin. Saudara, ini orang nangkap kesempatan. Tapi ada orang ditanya, Bapak Kristen ya? Enggak sih, cuma simpatisan, katanya. Takut. Saya punya seorang teman jam 3 pagi. Dia butuh taksi, naik taksi. Taksinya bau alkohol. Bukannya dia ganti, dia bilang, ini kesempatan. Dia doain, dia injili, dia bilang, saya tahu Bapak punya banyak persoalan, tapi saya ada jalan keluar. Saudara, nangis supir taksinya, berhenti di pinggir jalan. Ini orang nangkap kesempatan. Tapi ada orang tidak nangkap kesempatan. Mereka berpikir, waduh, taksinya bau alkohol, tidak jadi ya. Saudara ya, saudara, karena itu tergantung. Saudara jadi orang yang nangkap kesempatan atau tidak. Dan seorang pembunuh datang ke tempat saya, saudara. Dia mau disuruh untuk membunuh saya, bawa golok. Saudara, beberapa teman berkata, jangan diterima Bu, jangan diterima. Saya bilang, kamu mau tidak terima? Nanti kapan-kapan saya keluar, tiba-tiba leher saya disabet, kan lebih payah. Loh, kalau menghadapi musuh itu kan lebih baik tahu sama tahu dong. Daripada tidak tahu kan lebih payah. Kapan berjaga-jaganya? Capek dong. Saya bilang, masukin. Saudara, kesempatan. Kami ngobrol, nangis, saudara. Ya, bukan karena kuasa saya bukan karena Roh Kudus. Tapi saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang menangkap kesempatan. Bisa mengerti? Menangkap kesempatan, saudara. Ya, saya berdoa ini waktunya. Orang Kristen jangan jadi pengecut, penakut, jago kandang, saudara ya. Saudara, saya berkata sama banyak orang Kristen, kalau cuma berani bersaksi di antara orang Kristen percuma. Garam tidak butuh garam, betul kan? Kayak iklannya itu, masa jeruk makan jeruk, ya? Masa garam makan garam, ya? Saudara, kita ini garam, betul? Kita perlu keluar menggalami yang lain, bukan garam sama garam, saudara ya. Saudara, mari buat sesuatu supaya Yesus dimuliakan.
Kita lihat yang selanjutnya, saudara. Kita lihat yang 10. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Sebentar lagi segala gejala alam akan semakin parah dan semakin parah. Dan saudara harus siap untuk menghadapi ini semuanya. Terakhir ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat kuat dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Saudara, hari Tuhan akan segera datang. Dan itu hebat dan sangat dahsyat. Mengerikan buat beberapa orang. Memukau buat sebagian orang. Dahsyat dan ajaib buat kita yang di dalamnya. Saudara, menjadi satu kutukan buat orang yang tertinggal, saudara. Pilihan di antara kita. Kita mau masuk atau kita mau tertinggal. Mari kita berdoa.